macet. Wow, digeber gue. Kalau dia yang motong. Oh, ke Peak itu alternatifnya ada dua. Kalau dari jalur ini ya. Jadi kita bisa lewat Dan Mogot atau lewat Kapuk. Perbedaan jeda waktunya nggak jauh beda, cuma yang bikin beda adalah titik macetnya. Ada beberapa titik macet yang bikin spare sampai 2-5 menit kadang-kadang di antara kedua jalur tersebut, antara lewat Dan Mogot atau Kapuk. Jadi kali ini gue coba lewat Cengkareng deh, bismillah deh. Gambling aja, karena biasanya gue cek maps dulu, tapi nggak mungkin kalau lagi nge-vlog ini ngecek maps dulu. Gue suka iseng kadang-kadang belum turun di flyover itu, gue cek dulu Google Maps lebih enak mana jalurnya. Meskipun jeda semenit 2 menit kan lumayan ya. Untuk di Jakarta ini waktu adalah jalan. Nah, biasanya kalau udah mau masuk flyover sini gue suka cek Google Maps. Lebih enak mana nih, jalan lurus atau belok kanan. Tapi karena sekarang lagi nge-vlog kondisinya dan handphone gue cuma satu, adalah handphone yang gue pakai rekam ini aja. Nah, gue nggak bakal ngecek maps lagi. Kita coba jalan aja lewat Cengkareng, bismillah. Semoga nggak macet ya. Ini flyover yang menyeberangi rel stasiun Rawabuaya. Juga teman-teman yang mungkin pengen tahu stasiun Rawabuaya itu di mana, itu di daerah Jakarta Barat ya. Ntar turunnya di sana, kita gojekan. Kalau misalnya kantor di Peak, bisa langsung gojekan dari Rawabuaya ke Peak. Nah, kalau alternatif ke Peaknya bisa lewat bawah sini, ntar ambil kanan ke arah Dan Mogot. Tapi kali ini kita coba ke arah Cengkareng. Ini kita masuk flyover yang nyeberangin jalan raya Dan Mogot. Ini lumayan panjang flyovernya. Nah, di bawahnya ada Kali Pesing, Sungai Pesing, dan Pesing bukan ya? Nggak tahu deh pokoknya. Dan jalan raya Dan Mogot udah terlewatin. Panjang ya flyovernya ya. Tapi nggak begitu tinggi, masih oke. Nah, ini kita turun. Udah tinggal kita lewatin aja ini jalanan, sepanjang jalan ini. Kalau lewat tol enak banget. Kalau ke Peak tuh, kalau dari Pondok Kacang 5 ke Peak itu lewat tol cuma 30 menit. Tapi kalau naik motor ya spare-nya bisa sampai 20-30 menitan sih, tergantung kondisi jalan dan cuaca. Tapi kalau lewat naik mobil lumayan 30 menit. Cuma ongkosnya lumayan juga. Tol aja sekarang udah 16,5 lah. Ini jalannya juga khasnya kalau di Jakarta Barat, geruduk gitu. Walaupun beton tapi nggak rata ya. Ini juga bingung sih, ini pakai semen jenis apa ini? Padahal udah berapa kali direvitalisasikan, istilahnya sih, dimodif lah. Atau ditampil-tampil ya. Tuh lihat aja tuh, tampil-tampilan aspal. Nah, ini hati-hati buat teman-teman yang di Jakarta Barat nih. Kita ada celah antara beton kanan kirinya nih. Kadang-kadang kalau hujan kita nggak hati-hati bikin slip juga, bisa jatuh kadang-kadang kalau gitu. Dan pastiin juga tekanan angin ya. Tekanan angin juga bisa bikin kita jatuh nih kalau kita nggak seimbang atau kondisi naik motornya nggak siap gitu ya. Celah-celah ini bisa bikin kita jatuh kalau misalnya tekanan anginnya kurang gitu ya. Kan dia bisa ngebelot sendiri karena karet kan. Nah, ini celah-celah ini bahaya nih. Jadi teman-teman yang berkendara di Jakarta Barat, pastiin kondisi motornya prima. Nggak hanya bisa jalan, tapi tekanan anginnya juga diperhatikan. Dan posisi kita megang stang juga kalau di kondisi kondisi jalan kayak gini juga harus
ready terus. Gua harap megang stangnya harus kenceng, karena kalau kita megang stang udah kenceng, jadi kondisi apapun kita udah siap antisipasi. Nah tuh. Kadang kondisi ban anginnya sudah kenceng pun kadang-kadang si karet bannya suka meliuk sendiri nih kalau kita jalan di antara ruas jalan yang ada celah-celahnya gini. Ya harus selalu hati-hati ya, terutama buat apa ya, buat yang baru-baru bisa naik motor mungkin ke daerah Jakarta Barat, hati-hati karena banyak jalan-jalan yang modelnya seperti ini. Ini kondisi kering aja seperti ini, kalau misalnya apalagi kalau kondisi hujan ya, udah meliuk tambah lagi licin, ban botak lagi, nah itu dia makin parah di kondisinya. Jadi pastikan kondisi motornya prima, tidak hanya bisa jalan tapi juga tekanan angin, cara kita megang stangnya gimana juga harus diperhatikan. Jadi jangan terlalu santai juga, jadi dikencengin sedikit stangnya nggak masalah di kondisi jalan-jalan seperti ini. Dan satu lagi di sini, di jalur ini banyak transformernya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru sekali dapat panggilan kan kerja pengantar daerah Jakarta Barat Utara, itu hati-hati, waspadanya harus lebih lagi karena banyak tronton. Dan tronton itu modelnya dia nggak tahu kondisi dia samping sama belakangnya, banyak blind spotnya. Jadi teman-teman perhatikan juga posisi motor kita saat kita berpapasan dengan tronton, berpapasan atau nyalip ya. Itu kalau di berpapasan atau nyalip, perhatikan kondisi kita dengan tronton karena banyak blind spot. Jadi kita harus pastikan supir itu bisa melihat kita. Ini truk-truk kayak gini nih, ini bukan jenis tronton sih, tapi kan gede juga ya, bahaya juga kalau misalnya teman-teman baru bisa. Ya tipsnya sih pede aja, maksudnya jangan grogi juga. Kalau grogi di jalan kan bahaya juga. Agak ngejauh lah ya, kalau misalnya baru pertama kali naik motor ke daerah Jakarta Barat ketemu truk-truk gede gitu, ngejauh aja deh, agak jaga jarak aja. Tapi nggak nyampe-nyampe ntar ya kalau jaga jarak terus ya. Ya gimana lah, diukur aja dengan speed tertentu dan kondisi tangan yang ready terus di stang, dan cengkramannya harus kencang gitu ya. Oke, ini kita sudah masuk di akhir jalan non-tolnya ya. Kalau teman-teman mau ngetol naik mobil bisa lanjut ke bandara, tapi kalau misalnya ke Pik doang ya ini putusnya di sini jalannya, jalan non-tolnya. Nah, berakhir di Kapuk sini. Nah, kalau mau ke bandara non-tol bisa lewat kiri, lewat Kamal, itu ada petunjuknya. Tapi kalau misalnya mau lewat tol bisa lanjut ke pintu tol yang ada di depan sana, itu ke bandara belok kiri bisa naik motor. Gue pernah jajal waktu itu, lumayan panjang juga sih jalannya, lewat Teluk Gong sana, Teluk Gong apa sih, Rawa Bokor, macam-macam deh namanya. Nah kalau mau ngetol pintu gerbangnya di depan situ, tapi karena kita mau ke Pik kita ambil kanan ke arah Kapuk. Ada putaran di sini. Ini ujung jalan non-tol dari Kembangan tadi ya. Kita muter di sini kalau ke Pik. Nah, itu ada petunjuknya. Pik, Teluk Gong, Grogol, Cengkareng, dan Mogot. Kita ambil kiri. Dan alhamdulillah ya, nggak begitu macet ya. Alhamdulillah ya Allah. Kita masuk ke kiri, ini daerah Kapuk. Kalau Kamal tadi sebelah sana ya. Ini Kapuk. Kalau sering dengar istilah Kapuk Kamal, ini daerah sini. Nah, mobil-mobil segede gini nih, kan? Mau ngomong kita harus ngalah lewat pinggir-pinggir gini deh. Karena space jalannya udah nggak ada lagi. Ini jalannya udah sempit.
Dan yang masuk ke sini mobilnya gede-gede, karena di sini banyak. Kenapa banyak mobil-mobil seperti itu, tronton, box, ya, yang rodanya lebih dari 4 lah. Nah di sini area pergudangan, area industri, pabrik juga ada. Nah ini pabrik yang sebelah kiri nih. Ada juga komplek pergudangan. Pergudangannya macam-macam, entah itu produk, entah itu logistik, macam-macam di sini banyak. Dan gue nggak pernah bermimpi bisa ngantor di sini. Karena gue dulu bayangannya ya, kalau ngantor di Jakarta tuh Sudirman, Tamrin, tuh yang elit-elit gitu kan. Pakai apa? Dandanan yang necis gitu ya, kayak meja terus pakai apa? Pakai setelan-setelan yang inilah eksekutif, eksmut gitu ya. Tapi takdir menentukan saya bekerja di daerah Jakarta Utara. Nggak apa-apa, itu jalan hidup. Kalau orang barat bilangnya destiny, udah takdir begitu, jalanin aja. Yang penting masih halal cari ya. Oke, di sini banyak, di kiri ini komplek pergudangan. Terus ada pabrik juga sebelah kanannya. Pabriknya nggak jelas juga sih, kadang-kadang pabrik cuma pengepatan aja. Dan benar-benar pabrik industri ada kali ya beberapa. Oh, Lion Star depan sini pabriknya ada. Tahu deh itu pabrik distribusi apa pabrik yang benar-benar bikin Lion Star ya, nggak tahu deh. Pokoknya ada logo Lion Star. Kadang-kadang lewat sini suka mes aja sih, jadi tahu oh pabrik itu di sini gitu, oh gudang brand itu di sini, jadi seru aja sih kadang-kadang. Jadi apa yang kita lihat di TV, di IG gitu, di sosmed, jadi kita tahu oh gudangnya gue tahu nih di mana. Kalau ngantor di Jakarta Barat atau Utara pasti kadang-kadang suka nemu aja gitu tempatnya. Nah kita masuk ke kiri sini ya. Ini gerbang PIK dari arah Kapuk. Ini benar-benar jalur yang udah masuk kompleks PIK Pantai Indah Kapuk. Ini PIK ini kawasannya cukup luas. Kalau teman-teman tahu Pulau Reklamasi, ya itu salah satunya, pengelolanya PIK juga. Pantai Indah Kapuk juga. Dia bikin PIK 2 di sana. Ini PIK 1 ya. Ini masih masuk pembangunan, waktu itu develop pembangunan tahap pertamanya PIK ya, PIK 1. Ini ada rumah sakit ibu dan anak dan family di kanan kiri, di sebelah kanan kirinya di sepanjang ruas jalan. Ini jalannya, nama jalannya Elang Laut, gua hafal banget. Jalan Elang Laut, kalau pernah dengar atau pernah lihat pengiriman marketplace dari jalan Elang Laut, nah itu dari sini jalan Elang Laut. Elang Laut. Jalan di PIK ini agak mes sih, dia pakai konblok gitu, dan kalau misalnya lu pakai motor yang kondisi bodinya agak kendor-kendor kayak punya gue ini, bakal bunyi-bunyi gerak. Nah kayak, atau kalau rantainya agak kurang pas, nah itu kalau bunyi-bunyi kayak motor depan ini nih. Tuh, suara motor gue denger kan, karena jalan konbloknya ini kadang-kadang ada yang rata, ada yang nggak rata, terus ada yang benjut up and down gitu, bumpy gitu jadinya. Mungkin karena dulunya adalah rawa kali ya, jadi kenapa pengelola PIK lebih milih pakai konblok dibanding aspal. Karena kalau aspal mungkin bakal ngaspal terus kayak gitu, karena kontur tanahnya gak stabil kan. Kalau dipakai konblok kan, kalau misalnya agak turun dikit tinggal tampil lagi pakai konblok lagi. Jadi kayaknya segitu ya solusinya, kenapa dia lebih milih konblok untuk material di sepanjang jalan kompleknya ini.
Ini komblok terus loh sampai sepanjang pik sana. Nah, awal-awal gua ngantar di sini kita ajrut-ajrutan gini nih kalau lagi ngebut telat gitu ya, pengen ngejar waktu absen, ajrut gitu. Tuh, gitu deh jalannya, dompi gitu. Kalau naik motor trail enak kali ya, motor-motor yang shocknya tinggi-tinggi gitu asik. Nah uniknya di Pik nih ya, karena tempat jajannya jarang ada warteg, nasi padang jarang. Nah kita suka nemu si abang-abang kayak gini nih, abang-abang yang dagang minuman. Nah di sini dagang nasi juga tuh, nasi ada lauk, nasi plus lauk, jadi kayak warteg keliling gitu, warteg dan warkop keliling gitu. Nah kita ke kiri ini ke arah ya kantor gua itu di daerah Boulevardnya, Boulevard kan ya? Itu Boulevard ya. Makanya masih kawasan Pik juga. Ini kolong yang suka macet juga kadang-kadang kalau hujan, karena sininya ada genangan. Jadi kadang-kadang mobil mewah tuh pada takut ya. Kalau Pik kita asiknya kita bisa lihat mobil-mobil mewah ya, karena yang tinggal di sini kan bukan orang sembarangan. Nah ke kanan itu keluar Pik ada gerbangnya situ, tapi kita lewat lanjut sini terus. Kita jalan terus ke menyusuri jalan pinggiran sungai ini ya. Ini sungai yang udah muara sih sebenarnya ya. Udah mengarah ke laut sebenarnya ini. Ini satu arah jadi lebih asik jalannya. Jalan satu arah tuh. Mobil gini. Jarang gue nemu Avanza sih sini. Alphard, Fortuner. Alphard udah kayak angkot di sini. Ya semua orang pakai Alphard di sini. Yang middle-nya tuh Expander gitu. Kalau motor semuanya ada di sini. Mau yang motor gede, kelas capung ada juga. Juga di sini kayak ngeliatin Ferrari, kadang-kadang kalau weekend tuh mereka suka ngeluarin Ferrarinya gitu ya. Lambo-lambonya pada keluar tuh biasanya kalau Sabtu Minggu. Panas-panasin mobil, panas-panasin mobil. Nah kita ke kiri, kalau ke kanan itu kita keluar Pik lagi, sama kayak jalan yang tadi. Kiri ini kita ke arah Waterboom. Nah kalau teman-teman pernah ke Waterboom Pik, nah ini dia tempatnya. Kalau teman-teman berminat beli rumah di Pik, nah ini rumah-rumah contohnya di sini nih, sebelah kiri nih, tuh rumah contohnya banyak. Rumah contohnya banyak, ya harganya murah lah, cuma beberapa M aja. Ini Waterboom Pik ya, masih close dari awal pandemi sampai sekarang close. Gua ngerti sih dalamnya bentuknya udah kayak apa. Dulu sih bagus, tapi pas pandemi nggak tahu masih ada air apa enggak. Dan masih ini masih bersih nih, masih ada yang ngantor saya. Tugasnya masih ngantor. Kasian ya, banyak banget sektor yang kena dampak dari pandemi ini. Ya Allah, semoga pandemi segera berlalu ya Allah. Semoga normal semuanya. Semoga yang diberhentikan kerja segera dapat kerja. Semoga yang dirumahkan dapat kembali bekerja. Dan semoga yang alhamdulillah masih bekerja terus ditingkatkan kinerjanya supaya lebih produktif lagi. Amin. Buat yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh segera ya teman-teman ya. Karena kalau pandemi gini nyari jodoh gimana coba? Paling susah nggak sih? Kopdarnya susah, masih protokol kesehatan. Ya kalau zaman dulu kan kopdar gampang gitu ya, kafe nggak mesti jaga jarak. Ini banyak ruko-ruko lagi seperti biasa. Nah di depan ini ada Pik Avenue. Ini salah satu mall di Pik. Dan di sini adalah tempat salah satu-satunya Indomaret terbesar di Pik, karena kantor utamanya di sini. Ini kantor utama Indomaret di sebelah kiri gue nih. Tuh, Menara Indomaret, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Menara Indomaret. Nah,
Kita nyebrang ke sini, kalau ke kiri sana ke tol. Kita ke arah Pik 2 sebenarnya. Kantor gue ini sekolah Seci, gede banget sekolahnya. Sekolah Seci. Di seberangnya Mall Pik Avenue. Kawasannya udah asik sih, udah kayak semi SCBD Sudirman gitu. Ini masih sekolah Seci ya, sekolahnya gede banget. Gue nggak tahu kalau sekolah itu nyasar mulu kayak gini. Dan di sampingnya ada rumah sakit Seci juga. Terus seperti biasa kanan kirinya masih dipenuhi ruko-ruko layaknya perumahan pada umumnya ya. Nah, di depan itu adalah jembatan ke Pulau Reklamasi. Pulau Reklamasi itu sebenarnya kompleks juga, perumahan hip juga. Di seberang ada Fresh Market. Nah, ini kantor gue di Gold Coast. Nah, jadi sampai sini aja vlog kita kali ini. Perjalanan dari Pondok Kacang Prima sampai Gold Coast Office. Di seberang itu Pulau Reklamasi. Kapan-kapan kita main di situ ya. Oke, sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman yang menikmati vlog ini dapat enjoy. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, dan komen dan share juga kalau misalnya ada ide-ide yang seru yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.